Selamat malam teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada Pak Rifan selaku pembina mata kuliah jaringan komputer. Di sini ada 3 poin utama dalam tugas yang diberikan, yaitu yang pertama mengakses isi memori smartphone di laptop, dan kemudian kebalikannya itu mengakses memori laptop di smartphone menggunakan transport protokol. Lalu yang kedua adalah membuat percobaan untuk memblokir youtube.com menggunakan Windows Defender Firewall. Lalu yang ketiga menjelaskan cara mengkonfigurasi Kisco router dan Kisco switch untuk membuat VLAN. Berikutnya saya akan mengerjakan tugas yang pertama, yaitu Selamat malam, saya akan Felicia dengan info 14.8. Ini akan mengerjakan tugas yang pertama dari jaringan komputer, yaitu transfer file dari HP ke laptop dan laptop ke HP menggunakan file tersebut protokol. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang pertama Wi-Fi Active Server. Nah, di sini ini awalnya. Nanti di sini ada button mulai, kita tinggal press itu. Nanti dia ada di sini status Wi-Fi, alamat IP, alamat IP sama jaringan. Nah, di bawahnya ini server yang akan kita masukkan ke network di panel. Nah, di sini saya sudah memasukkan. Tadi ada error karena Wi-Fi public ini server untuk koneksi internet handphone dan dan laptop itu rusak. Kemudian nanti yang kita masukkan URL server yang di sini. Nah, sudah ada. Nah, ini sama data yang ada di HP. Jelas. Nah, sudah. Jadi apa? Maaf ya Bapak, agak sedikit soalnya saya emang berikutnya adalah tugas yang kedua, yaitu memblokir youtube.com menggunakan Defender Firewall. Langkah pertamanya adalah kita akan membuka command prompt untuk mendapatkan IP.
Sini kita perlu mengetik lookup YouTube. Oke, addressnya sudah keluar. Jangan lupa untuk kita copy karena kita akan memerlukan ini. Di sini terdapat dua IP, yaitu ini ada versi 4 dan versi 6. Sebenarnya kita bisa menggunakan itu, tapi kurang efektif. Di sini kita akan menggunakan keyword Windows plus R untuk membuka Windows firewall-nya. Nah, di sini yang perlu kita ketik adalah wf.msc. Tinggal kita enter. Nah, di sini Advanced Security-nya sudah terbuka. Lalu kita pilih outbound. Outbound ini untuk outbound dan inbound ini seperti inbound-nya kita berbicara, lalu outbound ini berkomunikasinya gitu. Nah, di sini Windows Defender-nya sudah terbuka, jadi kita memiliki jadi di sini Advanced Security-nya sudah terbuka. Di sini ada outbound, yaitu untuk akses kita berinteraksi dengan website yang ada di komputer. Lalu di sini ada inbound, semacam membalas interaksi yang sudah tadi kita buat. Lalu di sini pertama kita akan ke outbound-nya dulu untuk membuat rules, yaitu kita pilih yang custom untuk rule type-nya. Lalu programnya all program. Di sini protokol type-nya tidak perlu kita ubah. Lalu kita masuk ke scope. Di scope ada dua pilihan, yaitu local IP dan remote IP. Kita pilih yang remote IP dengan mengcustom IP address-nya. Tinggal kita klik add, lalu kita masukkan IP yang tadi. Nah, klik OK. Lalu kita klik next. Dan ini block the connection. Karena yang kita mau di sini untuk memblokir koneksi dari YouTube itu sendiri. Lalu next. Oke, di sini bebas namanya, tapi di sini untuk mempersingkat saya klik bit aja. Lalu ini untuk inbound-nya. Sama langkahnya seperti yang tadi. Tinggal next aja, lalu kita masuk ke desa address. Next. Block the connection. Ini sebelum aja nggak apa-apa. Oke. Kita akan mengecek apakah sudah bisa atau belum. Sini kita masuk ke YouTube. Sebetulnya saya sudah mencoba beberapa percobaan untuk memasukkan dua versi IP ke dalam advanced firewall-nya tadi. Ternyata tidak bisa juga, di mana tampilan dari YouTube sendiri itu tidak seperti ini tadinya, karena masih bisa kita akses. Kalau ini dia sudah terblokir, di mana seluruh aktivitas yang kita lakukan seperti biasa itu tidak direspon oleh Chrome-nya sendiri. Di sini tadi ada pop-up notification unavailable internet, unavailable offline. Nah, gimana semua interaksi aktivitas yang kita lakukan di YouTube itu
tidak dapat dilakukan lagi meskipun sudah kita refresh. Nah, untuk percobaan yang tadi sebenarnya tidak bisa dilakukan mungkin karena infrastruktur dari Google itu sendiri ya, yang mana IP yang muncul di CMD itu tidak hanya digunakan secara eksklusif untuk YouTube saja, tetapi untuk seluruh ekosistem dari Google itu sendiri, mau itu Google Drive, Gmail, atau Google Meet. Jadi ketika saya membuka di Chrome, lalu IP YouTube yang keluar tadi itu sudah memblokir semua aktivitas yang ada di Chrome. Misalnya saya ingin membuka LMS mahasiswa, itu tetap tidak bisa karena layanan Google lainnya pun ikut terblokir, atau dalam sistemnya dia akan memunculkan seperti gangguan berat. Pun nanti saya memasukkan dua versi IP address, itu sebenarnya bukan menjadi solusi, di mana Google ini nanti akan mencari jaringan lain yang tidak masuk ke dalam antrian sibuk gitu. Jadi ketika IP yang dimasukkan di command prompt tadi sudah bisa terblokir dengan menggunakan Windows Defender Firewall ini, maka seluruh aktivitas yang ada di Chrome ini akan terblokir. Lalu bagaimana jika inbound-nya kita hapus? Kita coba untuk refresh. Nah, tetap di sini no internet connection. Lalu kita coba untuk menghapus juga roles untuk admin-nya. Nah, oke. Situsnya sudah kembali online karena IP-nya sudah tidak diblokir lagi. Kita coba buka untuk membuka LMS. Nah, di sini langsung bisa karena di Defender Firewall-nya tadi sudah kita unblock. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.